Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Awalunisa. Saya dari kelas Sosiologi 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata-kata untuk menyampaikan ide menggunakan frasa atau gaya bahasa yang tepat dan baik penggunaannya dalam situasi tertentu. Tujuan diksi yaitu untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar tidak merusak suasana. Fungsi diksi yaitu yang pertama, membuat komunikasi lebih efektif. Yang kedua, mempresentasikan ungkapan dalam bentuk gagasan maupun secara tulis ataupun lisan. Yang ketiga, membentuk ungkapan atau gagasan yang menarik agar didengar oleh pembaca atau pendengar. Yang keempat, yaitu untuk membentuk gaya pengungkapan gagasan yang tepat, yaitu agar menyenangkan pembaca atau pendengar. Yang selanjutnya ada kriteria pemilihan kata, yaitu yang pertama ada ketepatan, yang kedua ada kecermatan, dan yang ketiga ada keserasian. Yang pertama ada ketepatan. Ketepatan berkaitan dengan kemampuan memilih kata-kata untuk sebuah gagasan yang tepat agar gagasan tersebut dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua ada kecermatan. Kecermatan dalam memilih kata-kata yaitu kemampuan untuk memilih kata-kata yang benar-benar diperlukan dan menghindari penggunaan kata yang boros. Yang ketiga ada keserasian. Dalam pemilihan kata terkait dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah berhubungan erat dengan faktor linguistik dan non-linguistik. Selanjutnya ada pembentukan kata. Pembentukan kata dibagi menjadi dua, yaitu ada pembentukan kata dari dalam bahasa Indonesia dan pembentukan kata dari luar bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia yaitu berdasarkan kata-kata yang ada, sedangkan bahasa kata-kata yang baru yaitu dibentuk dari kata serapan. Lalu yang kedua ada kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang disusun menggunakan kaidah-kaidah tertentu sehingga dalam menyusun kalimatnya mudah dipahami maknanya oleh pendengar atau pembacanya. Yang selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama, penulisan harus sesuai dengan EYD. Yang kedua, kesatuan dan kesepadanan. Yang ketiga ada kesejajaran, dan yang keempat sistematis. Yang kelima, harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang keenam, harus hemat dalam menggunakan kata. Yang ketujuh, tidak ambigu atau tidak membingungkan para pembacanya. Dan yang kedelapan, logis atau masuk akal. Lalu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan. Yang kedua ada keparalelan. Yang dimaksud keparalelan yaitu dalam suatu kalimat terdapat persamaan bentuk kata. Yang ketiga ada ketegasan. Dalam suatu kalimat sangat diperlukan ide pokok, yaitu untuk memberikan penegasan dan penekanan. Yang kelima ada kecermatan, yaitu
kalimat yang tidak timbul penafsiran ganda, dan pemilihan kata yang tepat. Yang keenam ada kepaduan, yaitu perpaduan kalimat yang terdapat pernyataan sehingga informasi yang diterima jelas. Yang ketujuh ada kelogisan, maksudnya adalah kalimat yang tersampaikan oleh penulisnya adalah sesuai dengan ejaan dan akal. Selanjutnya adalah paragraf. Pengertian paragraf itu sendiri yaitu penuangan buah pikiran dalam paragraf, dalam karangan. Dalam paragraf terdapat satu unit buah pikiran, yang buah pikiran itu didukung oleh semua kalimat, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Selanjutnya ada fungsi paragraf, yaitu yang pertama untuk penampung ide pokok, yang kedua alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang. Yang ketiga yaitu pedoman bagi pembaca untuk memahami alur pikiran pengarang. Dan yang terakhir sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama paragraf pembuka. Di setiap karangan atau kalimat pasti ada yang membuka atau yang pokoknya ada yang membuka. Pembuka di sebuah paragraf akan lebih baik jika pendek, karena jika panjang maka pembacanya akan mudah bosan. Yang kedua ada paragraf penghubung, yaitu semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup yaitu untuk mengakhiri karangan. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif terletak di awal paragraf dan disertai oleh kalimat-kalimat penjelas. Lalu yang kedua ada kalimat induktif, yaitu kalimat topiknya yang berada di bagian akhir. Yang ketiga ada kalimat deduktif induktif atau kalimat campuran. Yang keempat ada paragraf ineratif atau yang berada di tengah. Dan yang kelima ada paragraf menyebar atau tanpa kalimat utama. Lalu ada jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf deskripsi, lalu ada paragraf eksposisi, paragraf persuasi, dan paragraf argumentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.